Di saat umat Islam dalam keadaan dipersekusi oleh kafir Quraisy, mereka diisolir di lembah Bani Hasyim, dan itu membuat umat Islam menderita. Bahkan istri Nabi Muhammad SAW wafat saat itu, lalu disusul oleh kematian paman yang dicintainya, Abu Thalib. Dalam kesedihan itu, Allah memberikan hiburan kepada beliau dengan adanya perjalanan Isra dan Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Ayat. Kali ini Berbagi Ayat akan mengulas kisah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah ujian keimanan untuk manusia. Banyak hikmah yang dapat kita terapkan dengan adanya peristiwa bersejarah Isra Mi'raj. Kejadian yang berlangsung pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian ini merupakan peristiwa perjalanan sakral Nabi Muhammad SAW yang menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke Sidratul Muntaha di langit ke-7 dalam satu malam. Kejadian itu menjadi ujian pada manusia kala itu. Peristiwa Isra Mi'raj seperti tak masuk akal, dan itu membuat para kafir Quraisy dan golongan munafikun semakin membenci Nabi Muhammad SAW dan menganggapnya gila. Tapi tidak halnya dengan orang yang kokoh imannya. Mereka percaya dengan sepenuh hati karena itu sebuah mukjizat bagi seorang nabi. Begitupun umat masa kini wajib mengimaninya karena terdapat keterangan dari hadis-hadis yang sahih dan juga Al-Quran. Peristiwa Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa yang amat istimewa dan agung, karena pada awal ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman diawali dengan kata Subhana yang berarti Maha Suci. Tidak terdapat pada 113 surat lain dalam Al-Quran. Ini dapat mewakili pembuktian kecintaan dan kasihnya terhadap hamba tercintanya Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj merupakan sebuah peristiwa yang amat dahsyat karena tidak pernah dialami oleh manusia-manusia sebelumnya. Rasulullah SAW menempuh perjalanan secepat kilat lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Kata Isra atau Saro artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Peristiwa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan padanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Adapun kata Mi'raj secara bahasa artinya naik, yaitu naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Mi'raj ini disinggung dalam surat An-Najm. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh suatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Najm ayat 13-18. Menurut Syekh Muhammad Hudori dalam Nur Al-Yakin Pisirati Sayyidil Mursalin menjelaskan adapun yang memicu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj yaitu sebagai bentuk tasliyah atau hiburan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau ditinggal oleh dua orang yang dicintainya, yaitu Khadijah sang istri dan Abu Thalib sang paman. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-11 pada kenabian Nabi Muhammad SAW. Saat itu, beliau berumur 51 tahun, atau biasa disebut dengan A'mul Huzn atau tahun kesedihan.
Di suatu malam setelah sholat Isya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat sejenak sambil berbaring di Masjidil Haram. Tiba-tiba beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan dada beliau dibelah. Lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air jam-jam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu datanglah buruk yang menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Kata buruk berasal dari kata barq yang artinya kilat. Setibanya di Masjidil Haram, beliau salat 2 rakaat mengimami ruh para nabi. Usai sholat dan keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman, satu berisi susu dan satu lagi berisi hamar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memilih susu. Sungguh, engkau telah memilih kesucian, kata Jibril dalam lanjutan hadis tersebut. Mi'raj pun dimulai. Rasulullah naik buruk bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Dalam hadis Sahih Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah dijelaskan lanjutannya. Lalu aku dibawa di atas punggung buruk dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit dunia, lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Hingga beliau pun melewati pintu-pintu langit yang dihuni oleh arwah para nabi. Di langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian buruk tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Ketika perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberikan wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Setelah mendapat tugas salat 50 kali dalam sehari, Rasulullah turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Tanya Nabi Musa. Aku menjawab sholat 50 kali. Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Rabbku. Lalu aku memohon, ya Rabb, berilah keringanan 5 sholat. Lalu aku kembali kepada Musa alaihi salam. Aku berkata kepadanya, Allah telah memberikan keringanan 5 kali. Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan minta keringanan. Aku terus bolak-balik antara Rabbku dengan mudah hingga Rabbku pun berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapatkan pahala 10 kali lipat, maka 5 kali salat sama dengan 50 kali salat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan 1 keburukan, namun dia tidak melaksanakannya, maka keburukan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai 1 keburukan. Kemudian aku turun hingga bertemu Nabi Musa, lalu aku beritahukan kepadanya. Maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya. Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit, yaitu langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam.
Langit ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika telah selesai menerima perintah sholat, Nabi Muhammad SAW kembali menunggangi buruknya untuk pulang ke Mekah diantar dengan malaikat Jibril. Menurut sebuah kisah, saking cepatnya buruk ketika Nabi Muhammad SAW pulang, konon katanya tempat tidur Nabi di masjid masih terasa hangat. Menurut jumhur ulama, Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit dengan ruh dan badannya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ke atas langit dengan badan dan ruhnya, dan badan beliau masih tetap dalam bentuk aslinya, tidak berubah menjadi cahaya. Peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut dalam waktu singkat telah tersebar luas kabarnya di masyarakat Mekah. Mendengar hal itu, kaum kafir Quraisy semakin membenci serta mengejek dan mencemooh Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal menantang Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan peristiwa itu kepada masyarakat Mekah. Setelah masyarakat Mekah berkumpul, maka Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa itu dengan rinci dan tiada yang terlewati. Pada masa itu, umat Islam yang masih lemah imannya banyak yang menjadi murtad, tetapi bagi yang kuat imannya tetap tidak tergoyahkan dan tidak terpengaruh oleh ejekan itu. Sebab mereka telah yakin tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Cerita lain dari peristiwa ini terhadap apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Ia mempunyai sikap yang berbeda dengan yang lain setelah ia mendatangi orang-orang yang masih ragu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar pun langsung meminta penjelasan Nabi. Setelah mendengar sendiri dari Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq langsung mempercayainya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW memanggilnya dengan sebutan As-Siddiq. Dari penjelasan tersebut, dapat diambil hikmah bahwa peristiwa Isra Mi'raj hendaknya menambah dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya, yakni melaksanakan sholat 5 waktu. Itulah kisah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat menjalankan perintah sholat 5 waktu dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.